Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, kalau semuanya dalam keadaan sehat. Sebelum kita mulai, alangkah baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Amin. Baiklah, hari ini Ibu akan memberikan sebuah materi bimbingan klasikal dengan materi stop perundungan. Sebelumnya, pertanyaannya, apakah semua candaan yang membuat orang lain tertawa, tetapi membuat satu orang malu bisa dianggap sebagai perundungan? Bisa. Bisa. Kenapa? Karena menyakiti hati. Apalagi? Membuka aib. Terus? Apalagi? Membuat depresi, tertekan, enak. Nah, berarti apapun yang kita lakukan membuat orang malu itu dianggap sebagai perundungan. Selanjutnya, jika seseorang tidak merasa sakit hati, apakah tindakan mengejek atau mempermalukan tetap bisa disebut sebagai bullying atau perundungan? Bisa. Kenapa? Karena tetap ada kata mengejek atau mempermalukan. Enak. Oke. Selanjutnya, tadi kan kita sudah bahas tuh, perundungan, bullying. Siapa yang tahu apa itu perundungan atau bullying? Apa itu perundungan atau bullying? Apa? Siapa? Apaan ya? Apa itu bullying? Jangan memalu. Ayolah. Oke. Nah, perundungan atau bullying adalah perilaku agresif yang dilakukan secara berulang-ulang dan disengaja oleh satu atau lebih individu terhadap orang lain yang lebih lemah secara fisik, mental, ataupun sosial. Nah, jadi perundungan itu adalah kegiatan agresif yang dilakukan secara berulang-ulang atau disengaja. Jadi perundungan itu tidak hanya dilakukan oleh satu orang, tetapi bisa berkelompok. Nah, dan tujuan dari perundungan ini adalah membuat lawannya menjadi malu, tertekan. Nah, itu disebut dengan perundungan atau yang bisa kita kenal dengan bullying. Selanjutnya, ada 3 elemen utama perundungan. Yang pertama, ketidakseimbangan kekuatan. Maksudnya kekuatan antara pelaku bullying atau perundungan dan kekuatan orang yang dibully. Jadi orang yang pelaku perundungan itu merasa lebih daripada orang yang dibully gitu ya. Yang selanjutnya, perilaku agresif, yaitunya dengan niat menyakiti orang yang dibully atau orang yang dirundung. Itu Yang ketiga, bersifat berulang, tidak hanya terjadi satu kali. Jadi yang dinamakan bully ataupun perundungan dilakukan secara berulang-ulang dengan tujuan menyakiti dan orang itu merasa lebih dari orang yang dibully. Itu yang masuk perundungan ya. Paham sampai di sini? Yang selanjutnya, ada beberapa contoh dari bully. Mungkin yang kita kenal biasanya bully itu hanya berupa perkataan ataupun perbuatan. Ternyata ada 5 yang harus kita ketahui. Yang pertama, bullying secara atau perundungan secara verbal atau kata-kata. Misalnya mengejek. Terkadang kita menganggap ejekan itu hanyalah bercanda ya tapi termasuk salah satu bentuk bully. Satu, memanggil dengan julukan negatif. Kalau biasanya kalau di SD itu panggil orang tua, di mana masih ada nggak? Masih ada. Berarti
salah satu contoh bully. Nah, selanjutnya menghina atau menyindir. Nah, itu adalah bentuk dari bullying atau perundungan yang berupa perkataan. Yang selanjutnya yang berupa sosial, yaitunya mengucilkan dari kelompok. Mungkin di lokal ini ada yang bergeng, mungkin. Ada yang bergeng? Nah, atau mungkin dipilih oleh guru. Ini kelompoknya, tetapi tak usah bu, saya nggak mau sama dia. Itu salah satu contoh bullying juga. Nah, walaupun kita menganggapnya mungkin bercanda atau kita menganggap remeh, gitu. Nah, itu adalah salah satu contoh bullying secara sosial. Selanjutnya, menyebarkan gosip. Mungkin kita dengar seliweran ada gosip tentang seseorang di teman kita di lokal. Jadi berbisik-bisik, masuk dia kan, satu kita berbisik-bisik. Itu juga salah satu bentuk bullying atau perundungan yang bersifat sosial. Selanjutnya, menghasut teman lain untuk menjauhi seseorang. Nah, Ibu harap di lokal ini tidak ada yang seperti itu ya. Yang ketiga, bullying atau perundungan secara fisik. Nah, ini lebih kuat lagi. Yaitunya dengan menendang. Pernah enggak melihat teman menendang teman yang lain? Pernah, nah. Satu, mendorong. Pernah. Memukul. Memukul pernah. Nah, kadang kita menganggap itu hanya hal yang bercanda. Tetapi di teman kita mungkin menganggap itu hal yang serius. Nah, terkadang biasanya korban dari bullying itu jarang yang berbicara, takut berbicara, takut dikucilkan nantinya gitu. Selanjutnya menyakiti barang pribadi, misalnya merusak HP kawan, mungkin merusak tugas kawan. Nah, ada nggak? Nah, tidak ada di sini. Jadi itu adalah salah satu contoh bullying atau perundungan yang bersifat fisik. Biasanya yang perundungan yang bersifat fisik ini lebih parah lagi, bisa berujung kepada kriminal. Masih banyak kan yang kita lihat hari ini. Satu, yang keempat adanya cyberbullying. Apa itu cyberbullying? Bagus. Bullying yang dilakukan di media sosial. Kita tidak memungkiri bahwasanya hari ini semuanya ada di media sosial. Mungkin memegang HP. Kalau sekarang kan lebih sekolah, tapi kalau lagi libur mungkin kita memegang HP dari pagi sampai malam. Yang biasa dibuka apa? Instagram. Apalagi yang populer hari ini ya TikTok. Nah, cyberbullying ini adalah contohnya seperti ini, mengirim pesan jahat. Mungkin ada yang sedang live, kita kurang suka terhadap mungkin artis, kurang suka terhadap artis tersebut, terus kita tulis di komentar yang bersifat negatif. Itu sudah termasuk kepada cyberbullying. Selanjutnya, menyebarkan foto tanpa izin. Ada enggak? Biasanya itu ada ya. Biasanya di grup WA awal kelas biasanya memberi apa itu stiker. Stiker. Kemarin juga ada Ibu lihat di grup BK kelas 12. Waktu pemberian TOGO, Bu lihat ada yang memasang foto kurang pantas, yang laki-laki memakai baju perempuan. Ada kan? Satu di komen oleh Ibu salah satu guru BK lain, tolong dihapus dan mengirim hal yang baik saja. Nah, itu juga salah satu bentuk bullying di dalam cyber, dan itu terjadi. Mungkin teman hanya menganggap itu bercanda, tetapi atau bagi korbannya mungkin itu malu gitu. Gitu. Selanjutnya, menghina di media sosial atau membuat akun palsu, akun fake akun gini untuk membuli atau men-scroll orang yang kita. Itu yang terjadi. Yang terakhir, yaitunya bullying secara psikis. Psikis. Jadi ini contohnya mengintimidasi, mempermalukan di depan umum atau membuat ancaman halus. Ini biasanya efeknya mungkin teman tidak sekolah, korban yang menjadi bullying malu ke sekolah, atau bahkan mau pindah sekolah, atau bahkan ada yang sampai bunuh diri. Ada kan? Kita lihat. Itu adalah dampak-dampak dari bullying, baik itu verbal, sosial, fisik, cyberbullying, dan psikis, psikologi. Sampai di sini paham? Ada pertanyaan? Selanjutnya, baik kita bahas tentang dampak dan manfaat menghentikan perundungan atau bullying. Bagi korban,
Di sini nggak pernah ya menjadi korban bullying? Diapain? Ditertawakan mungkin? Dikirim stiker contohnya ya. Nah, jadi biasanya orang atau korban bullying itu mengalami gangguan mental seperti cemas, bahkan sampai depresi dan stres. Kalau kejadian ini berulang-ulang dan itu sudah sampai ke dalam hati, itu akan berdampak kepada mental. Nah, selanjutnya menurunnya kepercayaan diri dan motivasi belajar. Mungkin teman ini biasanya rajin ke depan, dipanggil guru langsung ke depan. Tetapi karena ditertawakan mungkin atau dicemeh, sebab itu teman ini tidak mau lagi gitu. Mungkin dia tidak sekolah, itu sudah juga merupakan dampak dari bullying, ya nak, kurangnya motivasi dan kepercayaan diri. Selanjutnya, menghindari lingkungan sosial. Biasanya orang-orang atau korban bullying ini takut muncul di lingkungan sosial, atau di lingkungan pertemanan, karena takut dibully lagi. Selanjutnya, dalam kasus yang lebih parah, bisa menyebabkan trauma jangka panjang atau keinginan menyakiti diri sendiri. Ini sudah banyak terjadi, ya nak. Yang kedua, bagi pelaku, kalau kita sebagai pelaku bullying nanti akan di antisosial, cenderung memiliki perilaku antisosial. Jadi orangnya tidak sosial, pribadi-pribadi, karena dia berbeda dari teman lain, ya kan? Selanjutnya, sulit menjalin hubungan yang positif karena sifatnya negatif, ya nak. Selanjutnya, tidak belajar empati atau tanggung jawab sosial. Biasanya kalau orang sebagai pelaku bullying atau perundungan, dia empatinya kurang, makanya dia menjadi pelaku bullying. Selanjutnya, kalau bagi sekolah, kalau itu terjadi di lingkungan sekolah, suasana sekolah menjadi tidak nyaman, enak, ya kan? Selanjutnya, siswa tidak merasa aman. Kalau ada mungkin di lokalnya yang pelaku bullying, otomatis kawan di lokal tanya mana. Selanjutnya, merusak citra sekolah menjadi menurun. Mungkin ada kasus bullying yang fatal di sekolah, tahu orang lain tahu, menyebabkan mencap sekolah kita menjadi sekolah yang tidak baik. Nah, gitu ya. Sampai di sini paham? Selanjutnya, kenapa kita harus memahami isu perlindungan itu? Yang pertama, membantu kita untuk mengenali perilaku salah yang dianggap normal. Sama tadi kayak mengirim stiker, mungkin awalnya dianggap hal yang biasa kan, tetapi mungkin bagi korban itu hal yang tidak biasa gitu. Jadi dengan kita mempelajari ini, kita tahu bahwasanya tidak semua hal itu bisa dimaklumi. Nah, perlu kita meningkatkan empati atau berpikir lagi sebelum berkata, berbuat gitu ya. Yang kedua, melatih kemampuan berempati dan memahami dampak emosional orang lain. Yang ketiga, memberikan remaja keberanian untuk melawan dan melapor jika melihat atau mengalami perundungan. Nah, dengan mempelajari perundungan ini, jadi yang tadinya menjadi korban bisa berani untuk melapor. Biasanya kalau ada kasus pasti kepada siapa kita melapor? Mungkin kepada guru BK, mungkin kepada walas, ya nak. Dan biasanya kalau korban itu jarang melapor, takut melapor, mungkin hanya berbicara dengan teman dekat, ya nak. Nah, jadi sekarang karena kita sudah mengetahui bahwasanya perundungan itu adalah hal yang tidak baik, jadi kalau ada terjadi pada diri kita pribadi ataupun terjadi kepada teman kita melihat, tolong dilaporkan gitu. Jangan membuat perundungan menjadi hal kebiasaan, lumrah. Dasosnya itu, jangan seperti itu. Selanjutnya, cara melatih diri agar tidak terlibat dalam perundungan. Yang pertama, kembangkan empati sejak dini. Biasanya ini di lingkungan rumah, mungkin orang tuanya yang suka kasar, itu juga berefek kepada kita yang kurang empati mungkin, atau keras, ya nak. Dan biasanya orang seperti itu akan melampiaskan rasa yang tidak bisa dia keluarkan kepada orang lain. Nah, biasanya pelaku bullying itu ada pengalaman-pengalaman yang kurang baik di masa kecil, atau dari masa kecil gitu. Yang selanjutnya, paham perbedaan antara candaan dan perundungan. Jadi kalau bercanda itu kira-kira sakit nggak hati orang gitu ya, perlu dipikir-pikir ulang. Selanjutnya,
latih komunikasi asertif. Komunikasi asertif ini adalah cara kita berkomunikasi dengan orang lain yang baik dan tanpa menyakiti. Selanjutnya, jadi teman yang peduli, bukan penonton yang pasif. Seandainya ada di antara kita yang melakukan bullying, pernah melihat teman dibully, tolong diberitahu kepada guru, mungkin guru BK, guru mapel, ataupun malas. Nah, tolong diberitahu ya. Kedua, bangun lingkungan pertemanan yang sehat. Nah, pertemanan sehat ini biasanya tidak bergeng kok. Kalau seandainya sudah ada geng dari kelas 10, sudah ada geng di kelas 11, kelas 12, pasti akan berlanjut. Dan biasanya geng ini akan memicu disingkirkan. Nah, biasanya kelas 10 berteman 5, kelas 11 ada konflik berkurang 4, dan satu orang ini pasti dikucilkan. Ya, nah, biasanya gitu kan, banyak terjadi. Selanjutnya, gunakan media sosial dengan etika. Jadi menggunakan media sosial itu juga perlu etika, tidak hanya menulis saja atau berkata saja yang beretika, tetapi menulis di media sosial juga merupakan bentuk punya etika gitu ya. Selanjutnya, ikut angka kampanye anti perundungan di sekolah, misalnya kayak ada project, ya nah, project kita membuat poster anti bullying di sana. Selanjutnya, yang pertama ini penting, introspeksi diri secara berkala. Perlu itu, terkadang orang kita mencermini orang, kita lupa bercermin. Ya nah, kadang seperti itu kan. Kadang hal-hal yang negatif dari kita tidak tahu, tetapi orang lain tahu. Gitu ya. Bisa dipahami? Nah, sekarang sebelum masuk kepada materi berikutnya, kita ice breaking dulu. Namanya tepuk fokus. Tepuk fokus. Caranya tepuk pagi 1 kali. 1 kali. Tepuk siang 2 kali, tepuk malam 3, tepuk sore 3 kali, tepuk malam? Tidak ada, bisa ya? Bisa kita mulai? Bisa. Tepuk siang, malam. Ah, berarti masih ada yang kurang fokus. Tepuk siang, pagi, sore, malam, siang, malam, pagi, siang, malam, sore. Ah, bagus. Nah, selanjutnya kita nonton sebuah video dulu yang terkait perundungan. Nanti akan Ibu minta salah seorang dari kamu untuk menyimpulkan dari video yang Ibu tayangkan. Bisa ya? Lurus bersuasi sini memasuki kelasnya dengan 25. Namun, aduh, itu sakit. Aduh, ya jangan. Sakit tahu. Ya elah, doang. Jangan lagi tahu ini berubah untuk keseruan. Pensilnya bagus tuh, aduh. Nah, pensilnya mau aku pakai. Ya, sini aja pensilnya. Nah, tapi tidak punya lagi. Gitu dong dari tadi. Ada apa ini? Jelaskan apa yang terjadi? Gak ada apa-apa, Bu. Itu aku cuma bercanda sama adik. Apa benar itu? Jadi, apa yang kamu lakukan pada adik sudah termasuk perundungan, yakni kekerasan fisik dan verbal. Itu adalah membuat adik sangat tidak terpuji. Tindakan yang kamu lakukan tidak akan membuat kamu terlebih, malah membuat kamu menjadi bahkan lebih buruk dari itu. Kamu tidak akan menjadi seperti itu. Aku minta maaf buruk. Minta maaf saya. Oh iya, aku itu tadi aku minta maaf ya. Aku tidak akan mengulangi lagi. Itu ibu kamu ya? Iya, Bu. Nah, dari video tadi siapa yang bisa memberikan sebuah pendapatnya? Nah, oke nih ya. Berikan pendapatmu, boleh berdiri? Keraskan suaranya. Baiklah,
saya akan menyimpulkan dari video tadi, yaitu bahwasanya janganlah kita mengolok-olok orang lain ataupun merunding orang lain, karena itu adalah perbuatan yang tidak terpuji. Perbuatan tersebut akan mengakibatkan kepada diri kita akan dijauhi oleh orang lain atau tidak akan memiliki teman. Jadi, sebaiknya yang kita lakukan adalah menyayangi dan menghargai teman agar kita bisa dihargai juga. Bagus, Suna. Silakan duduk ya. Nah, tadi Nia sudah menyampaikan, yang disampaikan oleh Nia itu benar, bahwasanya perundungan atau bullying itu adalah salah satu sifat yang tidak terpuji. Dan yang terpenting dari video tadi adalah yang pertama, kalau kita sebagai pelaku, kita harus mengintrospeksi diri dan jangan menganggap sesuatu itu terlalu remeh. Mungkin awalnya kita anggap itu hanya bercanda, tetapi bagi teman itu adalah satu bentuk perundungan. Yang kedua, jika seandainya kita pernah melihat, jadi yang harus kita lakukan adalah melaporkannya agar perundungan atau pembulian itu tidak terjadi terus-menerus, agar tidak terjadinya hal-hal. Di sini ada sebuah cerita tentang kasus perundungan di sebuah sekolah mungkin ya. Sebab itu tentukan siapa pelaku, korban, dan saksi pada kasus ini di bagian belakang, di halaman kedua. Setelah itu kamu berdiskusi dengan teman sebangkumu tentang tiga pertanyaan di bawah. Jika seandainya kertasnya tidak cukup, boleh ditulis di kertas lain. Silakan dikerjakan, lebih kurang mungkin 10 menit paling lama. Gua harapkan secepatnya. Siapa sudah siap? Sudah siap? Boleh Ibu minta 4 orang ke depan untuk menampilkan hasil diskusinya dengan teman sebangku dan analisanya terhadap sebuah cerita tentang perundungan. Saya akan menyampaikan saya. Yang pertama itu kolom pertama pelaku, yaitu Dito dan Kiki. Dito alasannya yaitu karena iri pada Raka, karena Raka memiliki bakat penggambar yang bagus. Yang kedua Kiki, yaitu ikut-ikutan kepada Dito, keinginan meniru sifat buruknya Dito. Kolom kedua itu saksi yaitu Sisil, karena Sisil menyaksikan bahwasanya Dito dan Kiki mengejek Raka dan Sisil takut melaporkannya dan membela Raka karena takut dikucilkan oleh teman lain. Yang kolom ketiga itu penengah, yaitu guru BK, karena memergoki Kiki dan Dito yang mengejek Raka dan memberi nasihat Dito dan Kiki dan menambahkan Dito dengan Raka. Selanjutnya pertanyaan, mengapa Kiki ikut-ikutan mengejek Raka? Karena ia ikut-ikutan kepada Dito dan meniru sifat buruknya Dito. Yang kedua, apa yang bisa Sisil lakukan sejak awal? Ia bisa membela Raka dan menghentikan Dito dan Kiki serta melaporkannya kepada guru yang bersangkutan. Yang ketiga, apa yang akan kamu katakan untuk membela Raka jika berada dalam situasi seperti itu? Baiklah, itu yang saya katakan. Hai Dito dan Kiki, kamu berdua jangan suka mengejek orang. Hanya karena iri, jangan kamu mengejek orang. Seharusnya kamu bisa mengintrospeksi diri untuk keberhasilan orang lain dan belajar dari keberhasilan orang lain. Sekian, terima kasih. Tepuk tangan dulu. Silakan saudara teman-temannya kembali lagi ke tempat. Nah, yang ditampilkan oleh teman-teman itu bagus dan menunjukkan bahwasanya apa yang kita pelajari hari ini masuk atau mengerti ya. Apakah semuanya mengisi seperti itu? Apakah ada yang salah antara mengisi pelaku, saksi sama penengah? Betul semua yang KPD tadi bisa kita simpulkan bahwasanya jika kita sebagai pelaku otomatis kita harus menghindari sifat-sifat negatif. Yang kedua, jika kita sebagai saksi harus bisa bertindak atau melaporkan kalau kepada guru BK ataupun kepada guru yang lain agar kegiatan perundungan atau pembulian itu tidak lagi terjadi. Selanjutnya ada ini satu lagi, angket evaluasi hasil namanya. Tolong diisi sebentar ya. Dibagikan ke belakang. Mungkin saat ini
Nanti akan kita lanjutkan lagi minggu depan dengan topik yang berbeda sesuai dengan kebutuhan Anda. Sekali lagi Ibu ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.